Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Angga Sitorus. Saya mahasiswa teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari kota Medan. Sekianlah perkenalan dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nats kita pada minggu ini terambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghantam pakaiannya di jalan, menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dan bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Jika berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini bertema taat menghadapi penderitaan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk menjadi pengikut yang taat. Apakah panggilan tersebut hanya ditujukan kepada kita yang ada di dalam ruangan ini? Saya pikir semua orang percaya akan turut taat kepada dirinya masing-masing. Mengapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena banyak orang-orang yang masih belum bisa mengontrol dirinya. Masih banyak orang-orang yang masih mementingkan keinginannya sendiri, masih mementingkan keegoisannya. Maka dari itu, ini harus dilakukan agar kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Mari kita mengevaluasi diri dari peristiwa pandemi saat ini. Di peristiwa pandemi saat ini, kita diharuskan taat pada peraturan-peraturan yang ada, seperti peraturan protokol kesehatan. Kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan peraturan-peraturan lainnya. Bagaimana jika kita tidak mentaati peraturan itu? Tentunya penyebaran virus dan penularan virus akan cepat dan kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan hidup.
Agar kita tidak mendapatkan hal tersebut, haruslah kita taat pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tersebut. Menjadi orang yang taat memang terkadang sulit untuk dilakukan. Kita harus menguburkan sifat-sifat keegoisan kita, seperti sifat-sifat keinginan akan duniawi ini, kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Kita harus menguburkan sifat-sifat itu agar kita dapat taat. Di kitab Filipi 2 ayat 5-11 membantu kita mewujudkan ketaatan hidup dalam meneladani apa yang Yesus lakukan. Semasa Yesus hidup, ia taat akan Allah sampai ia mati, bahkan mati di kayu salib. Teladan apa yang harus kita ikuti? Teladan apa yang harus kita contoh dari Yesus? Salah satunya kerendahan hati. Yesus merendahkan, dan dalam Alkitab diceritakan bahwa Yesus merendahkan hatinya. Yesus rendah hati dengan Allah, taat kepada Allah, sampai ia mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Prapaskah ini, kita sebagai warga gereja merayakan Minggu Palmarum. Dan ada juga yang menghayati minggu ini sebagai Minggu Sengsara. Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara seringkali dipertentangkan, namun keduanya saling berkaitan. Di Minggu Palma, Yesus dielukan di Yerusalem, disambut sebagai raja, dan menaruh harapan bahwa ia akan menjadi Mesias, sang penebus umat manusia. Ia datang sebagai raja dan datang dengan sukacita yang besar dan pengharapan. Di Minggu Sengsara, kita menyaksikan kisah Yesus. Ia makan bersama rasul-rasulnya dan berdoa bersama para murid-muridnya sampai ia menghadapi penderitaan dan mati di kayu salib. Pada Minggu Sengsara, kita melihat bahwa ketaatan Yesus kepada Allah, dia menggenapi apa yang Allah perintahkan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai warga gereja, kita dipanggil seperti Yesus untuk menjadi hamba yang taat dan bersedia menghadapi penderitaan hidup. Di saat kita mengalami penderitaan yang sangat berat, pergumulan yang berat, kita selalu berat menghadapi itu dan ingin mengambil jalan pintas. Di dalam persaingan, seringkali kecurangan maupun pertengkaran dilakukan karena hal tersebut dianggap mudah daripada kita taat pada peraturan-peraturan yang ada. Jika kita taat, kita akan merasakan penderitaan hidup, kesengsaraan hidup. Namun di dalam penderitaan itu, kita merasakan apa artinya kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita mengalami penderitaan, percayalah Tuhan akan membantu kita. Sama seperti kondisi pandemi saat ini, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberi kita nafas kehidupan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat melaksanakan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berilah kami terus kesehatan dan bimbing kami agar kami dapat terus taat kepadamu dan hidup sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.